Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Diaspora yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali melalui ibadah online pada minggu pagi ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian mempersiapkan hati kita menaikkan puji-pujian bagi Tuhan, dan kita juga mau bersekutu dan beribadah menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk menaikkan pujian yang berkata Allah Sanggup. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita merendahkan hati kita dan kita akan menghabiskan kebaktian pada minggu pagi ini. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Allah sanggup melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau hadir bersama-sama dengan kami dalam kebaktian online, baik dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami habiskan kebaktian ini. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk sungguh-sungguh dapat fokus, dan kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan bagikan benih yang tertanam dalam hati kita. Kita naikkan pujian bersama-sama. Waktu Tuhan bukan waktu kita.
Biarlah apa yang terjadi dalam hidup kita, kita boleh hidup oleh karena janji Tuhan. Dan kita tetap setia untuk mengandalkan Tuhan dalam segala masalah yang mungkin kita hadapi. Percayalah, waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan, ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Dengan sungguh-sungguh ku yakin, percaya. Ku yakin, percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang sekali kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian online pada saat ini. Mari saudaraku, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah firman Tuhan yang kami akan renungkan ini. Hadir bersama-sama dengan kami dan berbicara kepada kami Tuhan, supaya suara Tuhan dapat kami dengar. Suara Tuhan bisa kami praktekkan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa berbuah, supaya kami bisa kuat menghadapi semua tantangan-tantangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, di dalam situasi yang sulit ini, atau mungkin saudara merasa sangat berat, tapi saya berharap situasi yang tidak membuat saudara menjadi berat dan sulit, saudara tetap enjoy, karena saudara dan saya masih memiliki Tuhan yang kontrol atas alam semesta ini. Mari saudara kita membuka firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Kita baca ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dalam petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dan dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang menjadi dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saudara, berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Banyak orang dalam situasi sulit, situasi pandemi tidak mendapatkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan, tidak merenungkan firman Tuhan, karena mereka dibawa terseret oleh keadaan sehingga mereka lupa bahwa firman Allah adalah jaminan, solusi yang terbaik untuk mereka bisa menemukan suara Allah. Saudara, kita mungkin membaca lewat koran-koran atau nonton di YouTube atau di televisi, situasi-situasi bumi pada saat ini begitu mencekamkan. Ada terjadi banjir baik di Jerman, di Belgia, di Belanda, bahkan di Cina pun, saudara-saudara. Peristiwa yang terjadi 1000 tahun yang lalu itu terulang karena badai cuaca yang tidak bagus di Cina. Maka terjadilah banjir yang pernah terjadi 1000 tahun yang lalu. Saudara, di India pun juga ada terjadi jamur hitam, di mana pasca daripada Corona Delta itu membuat orang-orang di India mengalami wabah yang lain, yaitu jamur hitam yang lebih mengerikan daripada varian Delta. Di Indonesia pun juga, saudara, ditemukan ada varian-varian baru di Sulawesi, dan juga menurut WHO bahwa ada temuan COVID-19 dengan formula yang baru, dengan sesuatu yang baru terjadi, dan banyak orang, ahli-ahli medis, para politikus, para ekonom menjadi bingung, mencari solusi untuk mencari jalan keluar daripada masalah-masalah yang terbesar yang sedang dialami di dalam dunia ini. Oh, saudara-saudara, orang-orang begitu pandai, begitu cerdas untuk menemukan solusi terhadap COVID-19, Delta varian, dan juga corona yang baru, penemuan-penemuan yang baru. Orang begitu sulit menemukan. Saya mau ingatkan pada saudaraku bahwa kita masih memiliki Tuhan. Tuhan matanya melihat keadaan dunia yang sedang terjadi ini. Dia hanya berfirman, jadilah alam semesta ini. Dia berfirman, jadilah langit dan bumi. Karena itu saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat kepada Allah. Mari merendahkan diri kepada Allah, mencari Allah. Manusia mencari solusi terhadap corona yang sudah menguasai alam semesta ini. Oh, saudara-saudara, bumi ini penuh dengan banyak virus. Karena itu, saudara, mari lihat, di atas daripada bumi ini ada tangan Tuhan yang pernah menciptakan bumi. Karena itu, logika yang cerdas daripada diri seseorang untuk mencari solusi terhadap masalah yang besar yang terjadi di dunia ini begitu sulit. Karena itu, saudara, kita harus menaklukkan logika kita kepada iman kepada Yesus Kristus, kepada Tuhan yang menciptakan akal kita. Akal kita terbatas, tapi kita harus bersandar kepada akal dari Tuhan yang tidak terbatas. Akal Tuhan itulah yang mendesain bumi, dan semua yang ada di bumi itu adalah kreativitas daripada Allah. Karena itu kita harus menyelesaikan masalah ini, dan dalam problem yang berat ini datang kepada Tuhan yang menciptakan pikiran kepada kita, datang bersandar kepada Tuhan. Karena itu, saudara, hari ini kita berbicara tentang iman. Saudara punya logika,
Saudara punya akal sehat, tetapi logika akal sehat saudara harus berjalan beriringan dengan iman. Karena ada banyak keterbatasan daripada akal kita menyelesaikan masalah kita. Karena itu kita perlu menaruh di dalam logika kita iman kepada Tuhan. Karena itu saudara, firman Tuhan berkata bahwa tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saudara, kita harus memiliki iman, dan iman adalah pemberian Tuhan yang bisa melebihi daripada logika kita, sehingga hal-hal yang tidak bisa dimengerti oleh logika kita, itu dengan iman kita bisa mengerti sesuatu yang lebih di atas daripada logika kita. Karena itu saudara menerima iman dalam hidup saudara, berjalan dalam iman. Dikatakan firman Tuhan bahwa orang benar hidup karena iman, dan tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah. Allah menciptakan logika bagi kita untuk kita menguasai bumi ini. Tetapi Allah memberi iman supaya kita bisa berkomunikasi di Allah, mengerti Allah. Kita punya iman bahwa Allah itu sesungguhnya ada. Allah itu ada. Dan dikatakan firman Tuhan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara harus beriman kepada Allah bahwa Allah ada, Allah kontrol hidup saudara, Allah kontrol bumi ini, dan Allah akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh hidup mencari Dia. Karena itu kita belajar daripada dua contoh tokoh iman di dalam Alkitab. Mereka hidup bergaul dengan Allah, mereka hidup benar di hadapan Allah. Mereka melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Dan itu adalah salah satunya adalah Nuh. Saudara-saudaraku, mari kita belajar daripada firman Allah ini tentang iman daripada Nuh. Ayat yang ke-7 dikatakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Saudara-saudaraku, walaupun Nuh orang yang cerdas, orang yang pandai, tetapi dia tahu bahwa di balik kepandaiannya ada yang lebih pandai, yaitu Tuhan. Karena itu dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjadi orang yang benar, yang lain di hadapan Tuhan. Itu yang dia lakukan. Karena Tuhan berkata orang yang benar hidup karena iman. Nuh hidup yang benar, dan dia mau melakukan segala kehidupan di muka bumi dengan iman kepada Tuhan yang menciptakannya. Karena itu saudara-saudaraku, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan untuk menyelamatkan keluarganya. Manusia hidup di dalam dosa pada zaman itu. Tidak ada yang bergaul, tidak ada yang bergaul dengan Tuhan, hidup benar dengan Tuhan. Karena itu Tuhan melihat Nuh yang punya hidup baik dengan Tuhan. Nuh masih memiliki iman untuk mencari Tuhan. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan Nuh. Walaupun banyak orang yang akan mendapatkan bencana pada waktu itu adalah air bah. Tetapi Allah tahu bahwa air bah tidak akan menimpa daripada Nuh. Karena itu Tuhan memberi iman kepada Nuh. Karena Nuh adalah orang yang benar, yang bergaul kait dengan Tuhan. Maka iman yang diberikan Tuhan pada Nuh gunakan itu untuk mengerti kehendak Allah. Dan Allah memberikan kepada dia satu hikmah. Allah memberi petunjuk-petunjuk kepada Nuh, supaya Nuh bisa mendirikan satu batra. Dan batra itu akan melindungi Nuh dengan keluarganya. Karena itu saudara, Nuh bukan seorang insinyur yang pandai. Nuh belum pernah mendesain perahu atau kapal yang besar, yang bisa tahan terhadap badai yang terjadi pada waktu air bah 40 hari 40 malam. Dia belum tahu. Tetapi karena dia beriman, Tuhan memberikan petunjuk-petunjuk kepada Nuh, sehingga Nuh mendapatkan hikmah, Nuh mendapat pencerahan, Nuh mendapat sesuatu yang lebih daripada akalnya, dan Allah memberikan kepada dia untuk menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Karena itu saudara, di dalam hidup Nuh mendapatkan iman, dan iman inilah yang didapati oleh Nuh, sehingga dengan iman dia bisa taat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Walaupun petunjuk-petunjuk Tuhan itu menurut logika mungkin tidak masuk akal, tetapi ada iman daripada Nuh, sehingga dia mentaati kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Apa yang dilakukan Tuhan kepada orang yang beriman? Nuh beriman kepada Tuhan. Apa yang Tuhan buat kepada Nuh? Tuhan memberi petunjuk terhadap apa saudara? Terhadap sesuatu yang belum kelihatan, yang tidak dilihat oleh Nuh.
Tetapi Allah membukakan di dalam petunjuk-petunjuk kepada Nuh, sehingga Nuh bisa tahu bahwa bagaimana dia mendesain batra itu, bagaimana desain batra yang bisa kuat terhadap banjir yang melanda 40 hari 40 malam itu. Karena itu saudaraku, saya mengajak saudaraku, setelah saudara belajar tentang iman daripada Nuh, saya mengajak saudara-saudara, ada banyak hal yang saudara tidak tahu hari besok. Saudara tidak tahu bagaimana situasi ekonomi saudara pada hari besok. Saudara juga tidak tahu bagaimana virus itu bisa datang menyerang saudara. Apakah imun tubuh saudara bisa kuat menghadapi daripada virus yang begitu kuat yang belum ada obatnya. Walaupun sudah divaksin 2 atau 3 kali masih juga menyerang saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saudara mungkin berada dalam kondisi dalam hidup keraguan-raguan, ketakutan, dan melakukan sesuatu hal saudara sungguh takut. Saudaraku, itu logikamu yang bermain, itu pikiranmu yang bermain. Walau pikiran begitu cerdas, tetapi ingatlah saudara bahwa saudara harus menaklukkan pikiran saudara dengan iman kepada Tuhan. Untuk mengerti pikiran Tuhan, rencana Tuhan kepada hidupmu, kepada dunia, kepada alam semesta ini. Tuhan yang berfirman segala sesuatu di dalam bumi ini dengan firman yang kudus. Dan itu bisa terjadi. Saya juga percaya saudara-saudaraku, mari melangkah dengan iman. Mari melangkah dengan iman. Mari datang kepada Tuhan. Dan saudara akan taat kepada petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara tahu petunjuk-petunjuk Tuhan dari mana saudara? Itu dari firman Allah. Dengan hubungan saudara pribadi dengan Tuhan, dengan doa. Dengan juga ambil bagian untuk melayani Tuhan. Saudara akan dapat konfirmasi-konfirmasi petunjuk Tuhan untuk apa yang saudara bisa lakukan di dalam masa-masa pandemi dan kesulitan-kesulitan ini. Saudaraku, di pihak Nuh, iman yang ada pada Nuh membuat dia taat kepada perintah dan kehendak dan petunjuk Tuhan. Dan apa yang Tuhan lakukan bagi Nuh, saudara-saudaraku, iman itulah yang dimiliki oleh Nuh. Yang Allah beri kepada Nuh, itu menjadi penuntun dia untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Bagaimana Nuh bisa mendapatkan petunjuk dari Tuhan? Yaitu melalui iman. Dia punya iman, dan imanlah menuntun jalan untuk mengerti petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Allah berkata dalam firman Tuhan, Allah akan memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang beriman, yang percaya bahwa Allah ada. Saya mau tantang saudara hari ini, bahwa saudara harus percaya bahwa Allah ada. Allah ada dalam hidup saudara. Allah ada di dalam setiap masalah saudara. Allah ada dalam setiap penyakit saudara. Saudara harus datang dengan iman, percaya kepada Allah. Minta ampun bahwa saudara tidak percaya kepada Allah. Dan saudara minta supaya Allah itu datang kepada saudara. Dan saudara bisa menaruh iman dan pengharapan saudara kepada Tuhan. Minggu depan kita akan belajar tentang iman daripada Abraham. Kita hanya melihat satu tokoh iman daripada Nuh saja pada hari ini. Tapi saya mau mengajak saudara sekalian, hari ini mari memiliki iman sama seperti Nuh. Mari saudara percaya bahwa Allah ada. Allah ada dalam masalahmu. Allah ada dalam penyakitmu. Allah ada dalam masalah ekonomi rumah tanggamu. Allah ada dalam pekerjaanmu. Allah ada dalam studi. Saudara harus melihat dengan iman bahwa Allah ada. Jangan menyelesaikan masalah-masalah dengan keterbatasan daripada logika saudara saja. Saudara memprediksi banyak hal dan itu membuat saudara begitu takut dan gelisah. Karena itulah, masukkanlah iman di dalam logika saudara. Percayalah bahwa Allah ada dan Allah sanggup menyelesaikan akan masalah-masalah yang saudara hadapi. Seperti Nuh diselamatkan oleh Allah di Batra Nuh. Dan mereka keluarganya selamat. Saya percaya kalau saudara beriman hari ini, saudara selamat dalam masa pandemi. Dalam masa PPKN ini, saudara dan keluargamu akan dilindungi oleh Tuhan. Karena itulah datang untuk beriman, untuk menerima petunjuk-petunjuk daripada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudaraku. Tunduk kepala saudara, dan saya berdoa untuk saudara. Bila saudara bertambah iman, Alkitab katakan kalau kurang iman, berdoa supaya Tuhan tambahkan iman. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk saudara-saudara yang mendengar firman Tuhan ini. Hamba berdoa supaya mereka tidak punya hilang pengharapan, tapi mereka boleh mengarahkan pandangan fokus kepada Tuhan yang menciptakan. Bahwa Tuhan itu ada. Bahwa Tuhan sesungguh-sungguhnya ada. Dan Tuhan ada di tengah masalah mereka. Tuhan ada di setiap problem mereka. Hancurkanlah pikiran-pikiran yang membuat mereka tidak mengenal Allah, tidak tahu Allah, dan tidak mengalami Allah. Hancurkan hal-hal seperti itu Tuhan, supaya hati mereka untuk menyembah Tuhan. Caranya yaitu mereka datang bergaul dengan Tuhan,
bergaul dengan Tuhan, mencari Tuhan, nah menjadi orang yang hidup benar hadapan Tuhan. Maka seperti Nuh diberkati oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera Nuh. Dan banyak orang yang meninggal pada waktu air bah itu datang. Demikian juga kami percaya dengan iman kami juga akan dilindungi Tuhan dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara sekalian. Salam. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah kita memiliki iman seperti Nuh, iman yang kuat bagi kita menjalani masa pandemi ini. Biarlah seperti Nuh yang melewati badai 40 hari 40 malam, biarlah kita juga dapat melewati pandemi ini dengan penyertaan Tuhan dan tetap memiliki iman yang kuat dan teguh kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah apa yang kita berikan ini boleh berguna untuk perluasan kerajaan Tuhan. Dan biarlah apa yang Bapak Ibu berikan, besar atau kecil pun, biarlah Tuhan melihat hati dan kesungguhan Bapak Ibu. Biarlah persembahan yang diberikan juga boleh berguna, khususnya bagi perluasan kerajaan Tuhan di GKIan Diaspora. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai. Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kemurahan Tuhan, atas perlindungan Tuhan bagi kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan juga kami telah memberikan persembahan syukur kami sebagai rasa syukur kami atas perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Hamba berdoa bila Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, mereka tidak berkekurangan, tetapi mereka berkelebihan, baik di dalam kelebihan-kelebihan jasmani dan terlebih kelebihan secara rohani. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sakit, kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyembuhkan hamba-hamba-Mu. Saudara kami Bu Maria yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemulihan terjadi bagi hamba-hamba-Mu. Demikian juga saudara kami yang mengalami COVID, yang telah dipulihkan oleh Tuhan, kami bersyukur, memuji Tuhan, karena Tuhan penyembuh telah menyembuhkan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa juga untuk bapak-bapak, kepala keluarga, yang bekerja. Tuhan tolong lindungi mereka Bapa, jauhkan mereka daripada COVID-19, supaya berkat yang mereka peroleh pada hari di mana mereka bekerja, mereka dapat memenuhi akan setiap kebutuhan-kebutuhan mereka. Anak-anak kami yang studi secara online, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga. Dan biarlah anak-anak kami bertumbuh dengan pengetahuan yang baik melalui pendidikan online ini Tuhan. Kami berdoa untuk program gereja kami, baik kebaktian secara online, di dalam persekutuan doa dan juga persekutuan kelompok sel. Tuhan Yesus memberkati semua hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan Tuhan di Gereja Kristen Injili Nusantara Jemaat Diaspora ini. Kami juga tak lupa berdoa untuk Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara dan juga Sekolah Tinggi Alkitab Nusantara dan juga STTN yang ada di Salatiga, dengan mitra kerja baik itu One Mission Society, GIC maupun BBG. Tuhan Yesus kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Bapa, mari lindungilah bangsa dan negara kami. Beri hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mengambil kebijakan-kebijakan semua untuk kepentingan daripada semua masyarakat bangsa Indonesia kami ini. Jauhkanlah kami semua anak-anak Tuhan
yang ada di Indonesia ini daripada serangan-serangan daripada COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saatnya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita merendahkan diri dan baiklah kita mengakhiri kebaktian kita ini dan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian mulai saat hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.